Shitsureshimasu. Konnichiwa. Sumimasen sensei no minasang, sumimasen gayudi sensei, watashi wa Osaka Kurasunori desu. Izin mengumpulkan tugas menjelaskan 5 pola kalimat. Jasimasya. Nah, untuk poin pertama di sini ada pola kalimat kanoke. Ya, untuk rumusnya ada nani-nani ga kanoke yang artinya bisa. Ini untuk kata kerja transitif. Untuk pola kalimatnya di sini ada nomor 1, yuniku ga taberaremasu yang artinya bisa makan daging sapi. Terus di sini juga ada nomor 2, nihongo de tegami ga kakemasu yang artinya bisa menulis surat menggunakan bahasa Jepang. Nah, ini tuh untuk perubahannya kanoke itu kita bisa lihat di sini ya. Kan ada grup 1, grup 2 dan grup 3. Untuk ciri-ciri grup 1, jadi sebelum mas kita rubah dulu nih, kayak misalnya kaki mas kita rubah ke vokal E. Jadi kakemas ya. Jadi kaki mas jadi kakemas biar artinya tuh bisa menulis. Terus hanashimasu jadi hanasemas. Terus juga di sini ada motsuchimasu jadi motsutemas. Sinimas jadi sinemas. Karena ini bentuk perubahan kanoke untuk grup 1 itu ke vokal E. Terus juga di sini ada grup 2 ya. Grup 2 tuh ada apa aja? Ada tabemas, nemas, oboemas, mimas dan sebagainya. Nah, ini untuk grup 2 itu kan udah vokal E. Jadi untuk perubahannya untuk kanoke grup 2 kita rubahnya tuh bukan ke vokal E lagi karena udah bervokal E ya. Jadi tinggal kita rubah aja nih, masnya kita hilangin, tinggal tambah rare. Jadi taberaremas, nemas jadi neraremas, oboemas oboeraremas, mimas jadi miraremas. Ini untuk grup 2. Dan juga di sini ada grup 3 nih. Untuk grup 3 cuma ada 2 kan, simas sama kimas. Nah, untuk perubahannya kalian bisa hafalkan nih. Simas jadi dekimas, kimas jadi koraremas. Kayak misalnya contohnya benkyo simas, benkyo dekimas, choking simas, choking dekimas. Jadi kalian bisa hafalin aja untuk grup 3. Nah, karena ini tuh bentuknya mas, untuk kanoke kita bisa rubah juga ke bentuk futsu ya. Jadi kayak misalnya bisa makan taberareru atau tidak bisa makan taberarena. Ini untuk perubahan kanoke. Jadi kalian bisa hafalkan aja untuk perubahannya ya. Nah, untuk yang kedua di sini ke B ya, atau yang kedua itu ada pola kalimat yang rumusnya ikoke plus toomoteimasu yang artinya tuh bermaksud. Nah, kita bisa lihat aja ke contoh kalimatnya. Di nomor 1 ada terebi o miyou toomoteimasu yang artinya bermaksud menonton TV. Atau kita lihat juga di nomor 2 ada konbang sakana o tabeyo toomoteimasu yang artinya malam ini bermaksud makan ikan. Nah, untuk pola kalimatnya ini untuk ikoke yang artinya kan bermaksud ya, ini sama aja kayak sumori. Nah, kalau sumori itu kegiatannya udah pasti terjadi ya, sudah dipersiapkan. Nah, untuk ikoke toomoteimasu bermaksudnya ini digunakan itu kayak masih rencana, belum pasti atau belum dilakukan. Jadi kayak masih rencana dulu nih, kita bermaksud menonton TV itu belum dilakuin ya. Jadi ini tuh masih rencana. Nah, untuk perubahannya jadi tuh kita rubah ke ikoke. Apa sih ikoke? Nah, jadi untuk perubahan ikoke itu bentuk ajakan ayo ya. Ini tuh kalian bisa lihat aja ada grup 1, grup 2 dan juga grup 3. Jadi untuk pola kalimatnya itu jadi kita harus rubah dulu ya ke bentuk ikoke ini. Kayak misalnya di grup 1 ada ikimas. Ikimas jadi vokal sebelum mas itu kita rubah ke vokal o plus u ya. Kayak misalnya ikimas jadi ikou. Terus ada dasimas jadi daso. Terus di sini ada juga tachimas jadi tato. Ini untuk perubahan grup 1 ya. Untuk grup 1 jadi masnya hilangin. Vokal sebelum mas itu kita rubah ke o, terus kita tambah u ya. Nah, untuk grup 2 ini kan udah vokal e nih.
Nah, untuk udah vokal E, jadi kita nggak kayak grup 1 ya. Kalau grup 1 kan rubah ke vokal O terus tambah U. Nah, kalau ini lebih simpel ya. Kayak misalnya ini kan Kyo sukemas. Jadi Kyo sukeo, tinggal kita tambahin yo aja, masnya kita hapus, tinggal kita tambahin yo. Terus juga ada oboe mas. Oboe mas, masnya kita hilangin ya, terus kita tinggal tambah yo aja, oboeo, yang artinya ayo menghafal. Atau simemas, simeo, mimas, mio, nemas, neo, yang artinya ayo tidur, ayo melihat, ayo menonton gitu. Nah, terus kita masuk juga ke grup 3. Nah, untuk grup 3 di sini ada Simas dan Kimas. Nah, untuk Simas dan Kimas, kita kayak grup 2 ya. Untuk perubahannya, masnya kita hapus, tinggal kita tambahin yo. Ya, jadi sio, koyo untuk perubahan grup 3. Jadi tinggal kita hafalin dulu nih. Untuk perubahannya bentuk ajakan ikoke. Nanti kalian bisa nih menggunakan pola kalimat bermaksud yang ikoke. Jadi kalian hafalin dulu grupnya tuh. Grup 1 gimana, grup 2 gimana, grup 3 gimana. Terus kalian bisa lihat contoh kalimat yang udah aku buat ya. Nah, ini untuk contoh kalimatnya. Kayak misalnya mimas jadi mio. Terus tabemas tabeo. Karena ini bentuk bermaksud, jadi kita tambahin deh ya. Karena ini udah bentuk ikoke, terus kita tambahin to omoteimas yang artinya tuh bermaksud. Jadi terebio mio to omoteimas. Terus ini juga konbang sakanao tabeo to omoteimas. Jadi kalian bisa menggunakan pola kalimat ini ya. Tapi ini belum pasti karena ini masih direncanakan ya. Untuk pola kalimat ikoke to omoteimas yang bermaksud. Nah, terus di sini untuk pola kalimat yang ketiga ada kata bendano tameni yang artinya tuh demi atau untuk. Atau kalau misalnya kalian mau yang kata kerja, untuk kata kerja kalian bisa rubah dulu ke bentuk chisoke, terus tinggal tambahin tameni yang artinya demi atau untuk. Untuk contoh kalimatnya di sini ada nomor 1, sorai no tameni choking shio, yang artinya demi masa depan bermaksud menabung. Terus juga di nomor 2 ada kanji o oboeru tameni mainichi kanji o kaiteimasu, yang artinya demi menghafal kanji, setiap hari menulis kanji. Nah, ini untuk kalimatnya kalian bisa digunakan juga tuh. Kalau misalnya kata benda tinggal tambahin no aja. Untuk kata kerja tinggal dirubah ke bentuk chisoke ya. Kalian bisa lihat aja di contoh kalimatnya. Di kalimat nomor 1 itu untuk kata benda, dan untuk nomor 2 itu untuk kata kerja. Jadi oboemas kita rubah dulu ke bentuk chisoke, oboeru tamini. Nah, kalau misalnya yang ini kata benda kan sorai ya. Sorai kita tinggal tambahin no aja, terus tamini biar artinya tuh demi masa depan atau demi menghafal kanji. Kalian bisa menggunakan pola kalimat ini ya untuk menggunakan pola kalimat tameni ya, kata benda no tameni atau kata kerja chisoke tameni. Ini untuk penggunaannya. Nah, untuk yang keempat di sini kita bertemu dengan pola kalimat noni ya. Untuk rumusnya itu nani nani noni yang artinya tuh padahal. Nah, untuk noni ini digunakan untuk konotasi yang berlawanan. Kayak misalnya ini tuh ya, noni itu bisa dikatakan dua kalimat yang memisahkan konotasi yang berbeda. Jadi kayak misalnya kalian bisa lihat aja di nomor 1. Nomor 1 ada oishi noni tabemaseng. Padahal enak, tidak makan. Terus juga ada di nomor 2. Tesu toga aru noni benkyou shimaseng. Artinya padahal ada tes, tidak belajar. Nah, jadi tuh kayak berlawan gitu ya, enak tapi nggak makan. Padahal ada tes, ada ujian, tapi nggak belajar. Jadi tuh berlawanan banget, nggak dilakuin gitu. Jadi untuk pola kalimat noni ini jadi dua kalimat yang memisahkan konotasi yang berbeda ya, berlawanan gitu, nggak yang sama untuk kalimatnya. Atau kalian juga kalau misalnya mau menggunakan pola kalimat noni ini untuk kata kerja juga bisa. Kata kerja kita berubah dulu nih ke bentuk futsu ya.
ke bentuk futsukei baru deh kita bertemu dengan noni. Jadi kata kerjanya dirubah dulu ke bentuk futsu, baru deh ke bentuk noni. Atau kata sifat i, kata sifat na, kalian tinggal bikin aja tuh kayak aku tadi contohnya di nomor 1 ya. Untuk vokal i yang terakhir itu nggak dihilangin ya, kita bawa terus langsung bertemu dengan noni. Nah kalian bisa juga kata sifatnya gitu, atau kata sifatnya juga bisa nih. Kata sifatnya sama kayak kata sifat i, jadi vokal na atau ni i-nya itu nggak dihilangin ya, langsung disambungin aja. Oishi noni, terus kayak misalnya shizukana noni. Nah kalau misal kata benda gimana? Kalau kata benda juga sama, kayak misalnya ame ya, ame amena noni, jadi harus ditambahin juga dengan na-nya juga. Ini untuk pola kalimatnya ya. Untuk kalian kalau misalnya mau menggunakan kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kata kerjanya dirubah ke futsu, kata sifat i-nya nggak hilang, na nggak hilang, atau kata benda kita tambahin na juga, biar artinya tuh bisa padahal. Ini untuk penggunaan pola kalimat noni atau padahal. Nah, untuk pola kalimat yang atau yang terakhir nih, yang kelima, di sini ada pola kalimat untuk rumusnya tuh nani nani te plus okimas yang artinya terlebih dahulu. Nah, untuk perubahannya jadi berarti kita bisa lihat di rumusnya ya. Jadi untuk kata kerjanya kita rubah dulu ke bentuk tekei, terus kita langsung gabungin dengan okimas ya, te okimas, biar artinya tuh terlebih dahulu. Nah, untuk te okimas ini digunakan ketika kita mempersiapkan hal yang akan terjadi pada masa depan atau tujuan ya, jadi disengaja. Kayak misalnya bisa lihat nih di nomor 1 untuk contoh kalimatnya. Nomor 1 ada biru. Oh, hiyashite okimas, yang artinya terlebih dahulu mendinginkan bir. Kalian bisa lihat ya, jadi untuk perubahannya, nah ini kan hiyashimas. Hiyashimas kita rubah dulu ke bentuk tekei. Jadi hiyashite okimas, biar apa? Biar artinya tuh terlebih dahulu. Terus kalian bisa juga lihat di nomor 2. Nah, untuk nomor 2, sarao nara bete okimas, yang artinya terlebih dahulu menyusun piring. Ini juga dari kata kerjanya tuh narabemas. Narabemas kita rubah ke bentuk tekei. Nah, terus kita tambahin aja okimas biar artinya terlebih dahulu. Jadi ini untuk penggunaannya ya, dirubah ke tekei dulu untuk kata kerja, baru deh kita tambahin aja langsung okimasnya biar artinya terlebih dahulu. Nah, untuk okimas ini grup 1 ya, masuknya ke grup 1. Buat kalian yang mau buat kalimat ini tuh digunakan kalau misalnya kalian ini kan kayak di nomor 1 ya. Jadi tuh kayak disengaja. Misalnya kan ini terlebih dahulu mendinginkan bir. Jadi kenapa? Nah, kayak misalnya kan untuk minuman biar pas kita minum dingin, jadi kita tuh kayak sengaja terlebih dahulu naruh airnya tuh di di kulkas gitu, biar pas kita minum tuh dingin, kan lebih enak ya. Jadi tuh mempersiapkan yang akan datang ya, masa yang akan datang ya. Kayak misalnya ini nih, minum biar minumnya pas diminum enak dingin, jadi kita sengaja memakai pola kalimat ini. Ini untuk penggunaan pola kalimat te okimas. Jadi seperti itu ya. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Sayonara.